Oke, kemudian ini adalah lanjutan dari tadi talking kita soal cheating. Kali ini kita akan bahas tentang yang namanya micro cheating ya. Micro cheating. What is micro cheating? Micro cheating itu adalah suatu kondisi di mana perilaku kita ke orang lain ataupun perilaku orang lain ke kita itu bakal menjadi sebuah bibit-bibit perselingkuhan. Dan micro cheating itu sekarang itu dipermudah dengan adanya sosial media. Dan sosial media itu juga bisa jadi salah satu media untuk kita atau pasangan kita ngelakuin cheating tadi guys, atau selingkuh tadi. Contohnya lewat DM dengan kita nge-like ataupun pasangan kita nge-like foto orang lain, ataupun sekedar DM, sharing pendapat ataupun sharing curhat, itu menurut aku termasuk cheating ya guys. Sama contoh micro cheating yang menurutku itu selalu dijadiin ataupun selalu dilakuin oleh cowok itu adalah nganterin temen cewek dengan alasan searah. Dan itu menurutku juga tetap termasuk dalam micro cheating karena dari situ bakal muncul yang namanya ketertarikan secara emosional. Dan sebenarnya kita tuh harus percaya sama pasangan kita ya guys. Kita tuh harus trust to our partner. Karena kalau partner yang se-value sama kita dan dia tahu dengan nilai dirinya, dia tahu value diri dia sendiri, dia nggak bakal ngelakuin hal itu dan juga bakal mikirin konsekuensi yang bakal dia dapat di depannya. Jadi ya micro cheating itu sebenarnya ada dan bisa berdampak, cuman tergantung dari pembawaan diri kita ketika kita menghadapi hal tersebut. Dan menurut aku kalau cuman sekedar chattingan di Instagram ataupun WhatsApp sama temen lawan jenis kita, cuman sekedar ngobrol untuk sesuatu yang penting itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang nggak penting dan terus berulang, apalagi sampai curhat-curhat pada saat kita itu berantem sama pasangan kita, itu sudah termasuk namanya cheating guys. Karena dari situ kita bakal sharing emotional attachment atau ketertarikan secara emosional ke orang lain atau ke lawan jenis kita, sehingga bisa memicu yang namanya perselingkuhan. Karena kita ngerasa kalau dia paling pengertian sama kita daripada pasangan kita yang selalu marah sama kita misalnya. Dan dari situlah nanti dapat menimbulkan yang namanya perselingkuhan guys. Tapi aku juga baca buku yang namanya The Real Love apa ya, itu soal cara agar kita itu bisa jadi pasangan yang sehat atau cara agar kita itu bisa dapat hubungan relationship yang sehat. Itu dengan ciri-cirinya adalah pasangan yang membiarkan kita bersinar, bukan pasangan yang membatasi atau posesif. Itu enggak ya guys. Jadi pasangan yang membiarkan kita bersinar dan membiarkan kita jadi versi terbaik diri kita. Itulah pasangan yang green flag dalam buku Wanting the Love You Want apa itu, lupa aku. Kayaknya nanti after this aku bakal bikin video soal buku itu. Dan itu buku bagus sih guys. Sama liburan ini aku isi buat aku baca buku. Nggak cuma soal pengembangan diri, tapi juga tentang cerita fiksi klasik gitu guys. Karena juga buat improve bahasa Inggris aku. Nggak tahu, aku suka baca buku serta buku e-book ya, maksudnya English book, sejak aku punya iPad, dan aku bersyukur untuk atas hal itu. Dan ya kayak gitu sih guys, menurutku mikiranku tentang cheating, micro cheating yang nggak bisa ditoleransi. Dan kalau kalian punya pasangan yang udah ada indikasi melakukan cheating, mending kata aku putusin sih guys, cari cowok lain, karena cowok di dunia ini banyak guys. You deserve better than him, karena dia nggak setara itu value-nya sama kalian. Jadi ya ngapain dipertahanin? Kalaupun dipertahanin ya itu bakal ngerusak ataupun nyakitin diri kalian sendiri. Sebenarnya kalian tahu ya guys, cara agar kalian tuh gak tersakiti yaitu dengan cara ngelepasin dia, tapi kalian tetap bertahan karena dengan dalih cinta. Padahal cinta itu bisa ditubuhin seiring berjalannya waktu guys. Cinta itu datang dari kebiasaan sharing empathy. Kalau kalian tahu pattern-patternnya si
pasti bakal mudah ya buat tubuhin yang namanya cinta. Ya, that's all guys. Sama aku mau catok rambut aku.